Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Cat Tegal Studio. Di video saya kali ini saya akan melanjutkan dari video di bagian pertama pembuatan kopnya yang telah sampai pada pembuatan pola. Dan akan dilanjut untuk pembuatan teksnya. Kita bisa lihat di sini teksnya cukup banyak dan bagaimana cara membuatnya. Oke, yang harus pertama kita buat adalah untuk penamaan. Nah, untuk penamaan yang tidak perlu diedit atau penamaan permanennya, saya sebutnya seperti itu agar lebih simpel, dan kita langsung saja ke contohnya agar nanti kalian bisa tahu. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu teksnya. Untuk pembuatan teksnya kita bisa buat terlebih dahulu dengan cara ST enter. Kemudian di sini ada kita buat baru, klik new, kita bisa beri nama cop 1, kemudian oke. Di sini kita beri nama Roman SHX. Di sini ada Roman SHX. Kemudian height-nya kita bisa ubah ke 0,7 dan di sini 0,8 saja. Kemudian apply, setelah itu close, dan kita bisa terapkan dengan cara MT enter, klik dan klik. Kemudian kita bisa beri di sini, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Kita buat untuk yang teks permanennya dulu. Di sini ada judul gambar, nama siswa, kelas, dan nomor absen. Kita bisa tulis judul gambar. Dan apabila teksnya terlalu kecil, kita bisa skala atau kita bisa ubah dengan cara ST enter. Nah, di sini height-nya kita ubah ke angka 1, kemudian apply dan close. Kita bisa gunakan RE enter. Kita bisa gunakan MT kemudian enter. Judul gambar. Kemudian enter. Klik bebas. Nah, di sini agak lebih besar pada judul gambarnya, atau apabila masih kurang besar, di sini karena masih terlalu kecil, kita bisa skala dengan cara SC enter, klik, dan kita geser agar supaya judul gambarnya ini menjadi lebih besar lagi. Dan di sini kita bisa sesuaikan dengan crop yang telah kita buat tadi agar lebih proporsional. Kita bisa copy dan kita ubah namanya dengan cara 2 kali klik, double klik seperti itu. Kemudian kita bisa ubah, di sini adalah nama siswa, dan di sini judul gambar ini berada di atas. Kita bisa copy saja. Di sini ada judul gambar. Nah, di sini nama siswa. Di sini kelas dan nomor absen. Nomor absen. Kelas dan nomor absen. Kemudian di sini ada nama pembimbing. Baik, setelah itu kita bisa cek untuk contohnya, dan di sini ada nama pembimbing dan keterangan. Kemudian
Di sini adalah nomor. Kita buat sesuai dengan contohnya. Sini ada keterangan. Untuk isinya kita kosongkan dulu. Kita buat untuk permanen teksnya terlebih dahulu. Sini kita tinggal copy teksnya saja. Dan di sini ada skala dan skala digambar, diperiksa, disetujui. Bukan, maksudnya di sini. Nomor, revisi, tanggal, TTD atau tanda tangan. Nomor, di sini ada nomor. Ini adalah kolom untuk revisi. Kemudian di sini tanggal revisinya itu kapan, dan bisa dilanjutkan lagi ke tanda tangan. Nah, di sini ada tanda tangan. Dan ini kalian tidak perlu isi karena yang mengisi adalah guru pembimbing kalian. Nama gambar. Kita lanjut untuk pembuatannya. Kita copy saja teks yang sudah ada, kemudian kita double klik 2 kali, kemudian beri nama gambar. Kita ketik nama gambar. Setelah itu keterangan juga sama, berikan notifikasinya, berikan tanda baca titik 2 ini. Oke, setelah itu kita buat lagi. Setelah nama gambar kita buat di sini adalah skala, kemudian kita lanjutkan ke di sini. Kita bisa lihat contoh. Kita hapus saja. Sesuaikan seperti pada contoh gambarnya. Karena teksnya terlalu besar, kita bisa kecilkan. Tulis SC, enter, klik dan ketik titik 75, kemudian enter. Atau kalau masih terlalu besar, kita bisa skala lagi, titik 75 lagi, dan oke. Di skala juga kita ubah saja agar lebih seimbang. Skala, dan setelah itu kita bisa digambar, diperiksa, disetujui. Diterbitkan untuk, di sini kita bisa hapus.
dan sepertinya kita lebihan satu garis, kita bisa rapikan. Oke, di gambar diberi disetujui, diterbitkan untuk. Oke, setelah itu di sini ada tanggal, kode gambar, dan nomor gambar. Kode gambar kita bisa hapus saja di sini. Kita sesuaikan seperti yang pada contoh. Di sini ada nomor gambar. Kita rapikan. Oke, dan di sini ada tanggal. Ini kita bisa copy ke bawah. Baik, dan di sini adalah logo dari sekolah kalian masing-masing. Kalian bisa isi di sini. Kalian bisa skala. Saya akan buat teks baru. Klik SMK. Maaf. Oke, di sini saya ubah ke Arial. Oke. Kita ubah ke Arial. Di sini saya ke center. Oke, saya ubah, kita skala. Masih terlalu kecil, kita skala lagi agar lebih proporsional. Oke, di sini adalah logo sekolahan kalian masing-masing. Baik, untuk teks-teks permanennya sudah selesai, dan di sini teks-teks ini nantinya tidak akan bisa diubah-ubah. Saya sebut permanen untuk bahasa saya sendiri, jadi kalian terserah mau menyebutnya apa, karena di sini selanjutnya akan kita buat. Dan seperti biasa, kita akan membuatnya dengan menggunakan ini dia, define attribute. Cara menggunakannya, klik define attribute, dan di sini tag ini kita bisa sesuaikan. Dan di sini ada yang pertama, di sini judul gambar. Judul gambarnya adalah gambar perencanaan rumah 2 lantai. Dan di tag ini, langkah pertama kita buat judul gambar. Di tag ini tidak boleh yang namanya spasi. Dan kemudian kita lanjutkan ke prompt. Di prompt ini kita bisa gunakan isi judul. Kita singkat saja agar lebih ringkas.
isi judul gambar 1, dan di default ini kita bisa beri nama judul gambar 1, dan di text settingnya kita bisa ubah justificationnya ke center, dan di text stylenya kita ubah ke standar saja, dan di text height-nya kita bisa ke 1,2, atau apabila nanti terlalu kecil kita bisa men-scale-nya atau men-skalanya. Nah, setelah itu kita klik OK, dan ternyata emang terlalu kecil, klik saja. Kemudian kita bisa pindahkan, kita klik di bagian tengah ini, kita pindahkan ke tengah-tengah garis dari kepala atau kopnya. Kita bisa pindah, kemudian kita skala dengan cara SC Enter, klik dan tarik, kemudian masukkan angkanya. Di sini saya akan coba memasukkan angkanya yaitu 2, dan oke, sudah mulai terbentuk. Kita lakukan langkah-langkah tadi agar posisi dari judul gambar ini berada di tengah. Nah, kita bisa copy dengan cara CO Enter, klik, kita kopikan 3 baris seperti ini. Nanti akan terlihat fungsinya seperti apa ketika kita di finishingnya. Oke, langsung saja kita copy dengan cara CO. Kita copy saja terlebih dahulu, dan di sini guru pembimbing saya berikan 3 baris seperti ini. Kita rapikan atau seperti itu. Di keterangan kita kosongkan saja. Setelah itu di nomor revisi kita kosongkan. Untuk nama gambar di sini sangat penting sekali. Kita copy saja terlebih dahulu, dan nanti akan terlihat fungsinya itu akan seperti apa. Copy, dan kemudian kita copy, dan di skala ini juga kita copy lagi. Namun untuk di skala ini kita akan perkecil dengan cara SC Enter, klik dan ketik titik 5 kemudian Enter. Oke, untuk skala baik, kita buat 3 baris seperti ini, sama seperti yang di atas. Ini untuk skalanya. Setelah itu diterbitkan, CO, klik, nah untuk diterbitkannya kita copy lagi di kode gambar ini. Kita bisa skala atau kita bisa menggunakan atau mengcopy dari sini saja. Kita letakkan di bagian tengah-tengah ini. Gunakan tekan shift kemudian klik kanan, dan di sini akan lepaskan shiftnya, dan di sini akan ada mid between two point, klik saja, klik dan klik. Nah, berada di posisi tengah. Setelah itu kita turunkan saja dan kita copy lagi dengan cara CO Enter. Ya tadi benar, kita copy ke nomor gambarnya, kita pindahkan saja, atau kita klik bagian tengah dari teksnya, kita pindahkan ke bagian tengah-tengah dari nomor gambarnya ini. Seperti tadi, shift tekan, klik kanan, dan di sini lepas saja shiftnya, kemudian di sini ada mid between two point, klik dan klik, klik ujung dari. Nah, kita bisa samakan. Oke, kita kosongkan untuk diperiksa di gambar, dan tanggalnya ini kita kosongkan saja. Baik, dan setelah itu kita menuju ke pengeditan.
Di judul gambar ini kita bisa klik 2 kali. Nah, dan di tag ini kita bisa ubah ke judul gambar 1, dan di promptnya kita bisa masih sama, dan kemudian kita double klik lagi di judul gambar yang berada di bawahnya. Di sini kita bisa ubah judul gambar 2, dan di sini isi judul gambar 2, dan di sini judul gambar 2 seperti ini. Dan di sini juga sama, judul gambar 3. Lakukan pengeditannya seperti itu. Dan di sini nama siswa, kita tinggal klik saja 2 kali, dan di nama siswa ini tagnya ubah saja ke nama siswa. Ya benar, nama siswa. Dan di promptnya kita bisa ubah ke isi nama siswa, dan di sini defaultnya kita ubah ke nama siswa seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengeditan untuk kelas dan nomor absen. Kelas, di tagnya kita cukup kelas saja, di promptnya kita ubah ke isi kelas atau nomor, dan di defaultnya kita bisa ubah ke kelas atau nomor absen. Oke, kemudian di nama pembimbing ini kita bisa edit, di judulnya ini kita ubah ke nama pembimbing. Dan di promptnya ini kita bisa tik di sini tidak boleh ada spasi untuk di tagnya ini. Kemudian di sini ada isi nama pembimbing. Kemudian di defaultnya nama pembimbing. Kemudian oke, kita edit lagi. Ini adalah nama pembimbing 1, nama pembimbing 1, dan nama pembimbing 1. Kemudian oke, kita hapus saja untuk judul gambarnya ini. Kita copy dan kita rapikan seperti semula. Kita ubah saja satunya ini ke 2, dan ini kita ubah ke 3. Jadi ada 3 baris seperti ini. Untuk antisipasi, siapa tahu pembimbingnya itu ada lebih dari 1, atau mungkin nama pembimbingnya itu terlalu panjang. Setelah itu kita ke judul gambar, kita ke nama gambar. Kita bisa lakukan cara seperti kita membuat di nama pembimbing tadi. Kita bisa ubah ke nama gambar. Kita bisa singkat saja terlebih cepat dan tidak terlalu panjang teksnya. Di sini isi nama gambar 1, dan di judulnya, di defaultnya ini kita ubah ke nama gambar 1. Kemudian oke, yang kita bisa hapus saja yang di bawah ini. Kita kopikan. Oke, kita kopikan saja. Nah, di sini kita bisa ubah 2, 2 dan 2. Di sini adalah 3, dan isi nama gambar 3, dan di sini nama gambar 3. Kemudian oke, kita bisa ke skala. Di sini kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Skala 1. Di prompt ini bisa kita ubah ke skala, isi skala 1, dan di defaultnya kita bisa ke NTS saja terlebih dahulu. Oke, kita bisa hapus yang di bawah ini, kemudian kita copy saja ke bawah. Kita bisa edit. NTS 2, NTS 1, dan di sini untuk skala 3 dan 3. Kemudian oke,
Dan setelah itu yang kode gambarnya kita bisa ke kode gambar. Di promptnya kita bisa isi kode gambar, dan di defaultnya kita bisa isi A01.1, kemudian oke. Dan di sini kita ubah ke tagnya ini nomor gambar. Di sini bisa isi nomor gambar, dan di defaultnya kita bisa ubah ke angka 1 kemudian oke. Maaf, tagnya tidak boleh ada spasi, kemudian oke. Kita cek untuk di sini. Oke, ternyata muat. Kode gambar kemudian oke. Baik, pembuatan teks ini sudah selesai. Langkah berikutnya adalah langkah final atau langkah terakhir, yang tentunya kalian mesti penasaran untuk hasilnya itu seperti apa. Adalah, oh iya, kita ubah terlebih dahulu. Di sini kita bisa ubah garisnya ke warna biru agar lebih tebal dan lebih jelas. Baik, untuk langkah berikutnya yaitu langkah pembuatan blok. Kita seleksi terlebih dahulu untuk kopnya. Kita ketik B kemudian enter. Dan di sini kita beri nama kop 1 kemudian oke. Maaf, sudah pernah ada nama kop 1. Kita kop 123 kemudian oke. Dan di sini kita bisa isi untuk skala ini. Ini ada isi skala 3, isi skala 2, dan di sini isi skala 1. Kita oke saja. Nah, di sini adalah finalnya. Di judul gambar ini kita bisa lihat di contoh judul gambar. Nah, gambar perencanaan rumah 2 lantai. Di sini kita bisa klik 2 kali di judul gambar ini. Nah, seperti itu caranya. Kita bisa ubah perencanaan di sini, gambar perencanaan oke. Di sini judul gambar 2-nya, klik saja judul gambar 2 ini. Nah, seperti itu. Tadi nama perencanaan denah 2 lantai kemudian oke. Di judul gambar 3 ini klik saja 2 kali, kita ketik spasi kemudian oke. Nah, agar menghilangkan dari judul gambar 3 tadi. Seperti itu, sangat simpel sekali. Kemudian nama siswa, saya menggunakan nama saya sendiri. Oke, cara mengeditnya seperti itu, simpel sekali. Nomor absen kelas 12 TGB 1, saya tulis saja kelas TGB 1. Nomor absen 2 kemudian oke. Maaf, iya benar, oke. Dan di sini nama pembimbing kita bisa ubah nama sesuai dengan nama pembimbing kalian masing-masing. Pembimbing kemudian oke. Dan di sini kita spasi saja. Kalian bisa gunakan nama guru kalian masing-masing. Nah, di sini nama gambar. Nama gambar ini berisi tentang apa saja yang ada di dalam gambar ini. Misalkan di sini ada denah atau tampak dan potongan. Tulis saja denah tampak potongan, dan kita bisa terapkan saja. Untuk gambar 1 kita spasi saja.
Kemudian di gambar 2 ini kita ubah ke denah lantai 1, dan di nama gambar 3 kita bisa ubah ke denah lantai 2. Kita buat 3 space agar siapa tahu dari nama gambar ini terlalu panjang, sehingga kita bisa teruskan di bagian bawahnya. Contoh saja seperti ini. Kita bisa ke denah perencanaan, kan tidak muat. Kita bisa lanjutkan ke sini, elektrikal dan plafon. Nah, space 3 itu fungsinya seperti ini. Dan di skala ini juga sama. Apabila dalam satu gambar ini kalian mempunyai 3 gambar atau 2 gambar dengan skala yang berbeda, di sini ada alternatif untuk memasukkan skalanya. 1:50, kemudian oke. Dan di sini bisa 1:10. Di sini mungkin bisa 1:30 atau 1:5. Satu banding 50. Oke. Seperti itu cara penggunaannya. Sangat simpel sekali, bukan? Oke, dan di sini diterbitkan untuk kita strip saja. Baik. Dan untuk pembuatan kopnya sudah selesai. Dan kita akhiri dulu video tutorial pembuatan kopnya sampai sini. Dan akan kita lanjutkan di video saya berikutnya yang akan membahas tentang pengoptimalan atau cara menggunakan kop yang telah kita buat tadi agar lebih optimal lagi. Dan di situ ada tips dan triknya agar pembuatan atau penggunaannya itu lebih maksimal lagi. Baik, mungkin itu saja video tutorial dari saya. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada kalian semua apabila mungkin video tutorial saya ini masih kurang jelas dalam penyampaiannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya hanya di Cat Tegal Studio.